Bayangkan, keluarga baru saja kehilangan orang tercinta, entah itu ayah, ibu, anak, cucu, adik, saudara, di saat mereka sedang sedih-sedihnya, di saat hati mereka sedang hancur, remuk, tenggelam dalam kesedihan, tapi di saat yang sama mereka juga harus memikirkan untuk mempersiapkan uang belasan sampai puluhan juta sebagai konsumsi untuk orang-orang yang ikut mendoakan. Memang sedekah ini niatnya sangat baik, tujuannya sangat mulia, yaitu untuk mendoakan semoga orang yang telah meninggal ini diampuni dosanya oleh Allah dan semoga mendapatkan pahala sebanyak nominal yang dikeluarkan. Di sebagian daerah terdapat tradisi bahwa di saat ada orang yang meninggal, maka sanak saudara, tetangga atau sahabat itu akan datang pada malam hari 1 sampai 7 hari dengan niat untuk mendoakan. Dan keluarga musibah, keluarga yang meninggal ini, mereka akan menyediakan konsumsi biasanya pada malam ketiga dan juga pada malam ketujuh. Pada malam ketiga, jika ditotal dan juga ketujuh ini nominalnya kurang lebih 25.000 atau mungkin ada yang lebih, bisa 30, bisa 35.000. Mungkin terlihat kecil, tapi yang datang bisa berjumlah antara 500 sampai 1.000 orang, bahkan lebih. Betul, 1.000 orang. Bisa 1.000 orang, bisa lebih. Jadi, dalam 2 malam ini saja, keluarga musibah ini yang sedang dilanda kesedihan ini bisa mengeluarkan uang belasan sampai puluhan juta hanya pada 2 malam. Tentu, ini bagi masyarakat biasa jumlahnya sangat besar. Bagi orang kaya sih tidak masalah karena keuangan mereka sangat mapan, sangat berlebih. Tapi bagaimana dengan orang miskin? Penghasilan rendah, penghasilan yang tidak seberapa. Terlebih bila itu yang meninggal adalah seorang bapak meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya masih kecil, sehingga mereka menjadi yatim, tentu ini akan sangat berat sekali. Jika ini dilakukan tanpa kompromi, maka keluarga si miskin, keluarga yang lemah ini terpaksa harus melakukannya. Karena mereka akan malu jika tidak ikut juga melaksanakan sedekahan dalam malam ketiga dan ketujuh. Bukan karena tidak mau, tapi mereka tidak mampu. Sehingga bagaimana mereka agar bisa mendapatkan biaya? Akhirnya biasanya ada 2 pilihan. Pertama, mereka harus berhutang di luar kemampuannya. Yang kedua adalah terkadang ada yang sampai menjual aset, menjual tanah. Pertanyaannya adalah, apakah sedekah untuk orang yang meninggal memang harus demikian besar? Harus di luar batas kemampuannya? Bagaimanakah Islam melihat fenomena yang demikian ini? Bersama saya, Kang Blangkon, mari kita bicarakan persoalan kita ini dari hati ke hati, dengan tenang, tapi juga dengan dalil sebagai pedoman untuk obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ilustrasi yang saya sampaikan tadi merupakan realita di tengah kehidupan kita ini. Di sebagian besar wilayah kita ada tradisi demikian. Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan, karena saya sendiri juga ikut melaksanakan tradisi ini. Jadi ini memang realita di kehidupan kita. Jadi bagaimana Islam melihatnya? Bagaimana sebenarnya cara sedekah itu? Kita lihat yang pertama. Nabi Muhammad bersabda, "Afdhalus shadaqah ma taraka ghinan." Sedekah yang terbaik itu sebenarnya adalah jika kita sudah mengeluarkan uang berapapun itu, setelah itu kita semestinya tidak perlu sampai berhutang. Semestinya kita tidak perlu sampai berhutang. Kalau dengan sedekah itu kita terpaksa harus berhutang-hutang, maka ini tidak terlalu dianjurkan. Karena prioritas utama adalah bukan sedekah, tetapi adalah
memenuhi kebutuhan primer keluarga kita. Anak bayar SPP, kemudian nafkah untuk istri, untuk anak, atau kalau masih punya orang tua yang memang harus kita tanggung, maka kita menanggung orang tua juga. Ini sebenarnya yang paling diutamakan adalah ini. Baru kalau memang ada kelebihan, kita sedekah. Apalagi kalau sedekahnya ini sampai di luar batas kemampuan kita, maka ini sebenarnya tidak dianjurkan oleh agama. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan wala tabsutha kullal basti. Jangan sampai kita ini dalam bersedekah ini terlalu berlebihan, los-losan. Jadi semuanya dikasih. Motor cuma satu, misalnya. Padahal ini buat kerja. Ternyata malah motor ini kita kasihkan kepada orang lain. Tentu ini tidak dianjurkan oleh agama karena bisa merugikan kita sendiri. Prioritasnya adalah utamakan keluarga. Kebutuhan diutamakan. Kebutuhan keluarga ini diutamakan, baru melaksanakan hal yang sunnah. Karena prioritas agama adalah al-fardu afdalu minas sunnah. Melaksanakan kewajiban itu lebih baik daripada mengerjakan sunnah. Kalau yang fardu-fardu yang wajib-wajib ini sudah terpenuhi, maka baru dianjurkan untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Termasuk diantaranya adalah sedekah untuk mayit. Coba kita analogikan saja, kita hitung-hitungan aja. Kita ini orang yang sedang rekreasi, orang yang sedang happy, rekreasi atau jalan-jalan rombongan, satu bis misalnya. Tentu karena ini kita sudah mempersiapkan, kita punya uang, punya bekal untuk jajan lah, untuk beli oleh-oleh. Tapi besar kemungkinan kita tidak akan berani untuk mentraktir satu bis itu, iya kan? Pasti besar kemungkinan nggak berani. Padahal maksimal itu paling berapa? 50 orang, taruhlah 50 orang. Kita tidak berani untuk mentraktir sedemikian banyak orang itu. Padahal kita orang happy. Kita sudah mempersiapkan bekal. Tapi di sisi lain, di saat ada orang yang meninggal, tetangga yang ikut mendoakan itu berjumlah 1.000, 500 sampai 1.000. Tetapi kita dipaksa oleh keadaan sehingga kita memberikan sedekahan untuk mereka. Saya ulangi, yang kaya tidak akan terpaksa. Mereka senang, mereka ingin karena ingin memberikan yang terbaik, sedekah terbaik untuk keluarga yang sudah meninggal. Persoalannya adalah bagaimana dengan orang-orang miskin yang penghasilannya rendah? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Jika ada dua hal seperti ini, ada orang kaya yang bisa bersedekah dengan keleluasaan, dan juga ada orang yang penghasilan rendah. Mereka sebenarnya mau, tapi itu di luar kemampuan mereka. Lantas bagaimana solusinya? Maka perlu kita perhatikan anjuran Nabi Muhammad. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah, perhatikanlah orang-orang yang ada di bumi. Maka yang ada di langit akan merahmati kalian, akan mendoakan kalian. Di berbagai syarah kitab, ulama menjelaskan, orang sangat dianjurkan untuk memberikan rasa kasih sayang kepada siapa saja yang ada di bumi. Entah itu manusia atau bukan, atau hewan. Entah itu muslim atau non-muslim. Bahkan hewan sekalipun, kita ini diperintahkan untuk memberikan kasih sayang. Bagaimana caranya? Caranya adalah, kalau hewan itu misalnya haus, kita kasih air. Atau kalau misalnya zaman dulu, hewan itu hewan untuk angkutan, kerbau, kambing, biasa dia itu membawa muatan yang berat, maka kita dianjurkan, kita diperintahkan, jangan sampai memberikan beban berat kepada hewan itu. Bayangkan, hewan saja, kita diperintahkan, jangan memberikan beban yang terlalu berat. Harus diringankan, apalagi kepada manusia.
Maka dalam konteks ini, apabila orang penghasilan rendah ini sampai berhutang-hutang dalam jumlah besar, yang itu tentu sangat memberatkan mereka, kita atau siapapun yang ekonominya sangat kuat atau berlebih, maka sebaiknya kita ini meringankan beban mereka. Apakah harus dengan memberi? Tidak. Solusinya bagaimana? Cobalah kita ini supaya agar tradisi ini bisa berjalan dengan baik, niat kita juga bisa terlaksana. Solusinya adalah kita cari biaya paling ringan yang semua orang itu bisa. Contoh, baik si miskin maupun si kaya, pada malam sedekah ini, maka dibatasi aja. Misalnya, siapapun orang yang meninggal, maka sedekahannya per bungkus adalah 5.000. Kalaupun nanti ada 1.000 orang yang datang, itu baru 5 juta. Insya Allah, biaya segitu bagi hampir kebanyakan orang di sekitar kita itu bisa. Kalaupun hutang, tidak akan terlalu memberatkan. Insya Allah bisa diselesaikan. Jadi, yang miskin tidak akan terlalu berat, yang kaya pun juga bisa membantu yang miskin, karena dia tidak harus mengeluarkan dalam jumlah besar, meskipun dia kuat. Di sisi lain, orang kaya juga bisa bersedekah kapan saja. Malam, siang, hari ke-10, hari ke-11, atau selamanya dia setiap hari bisa bersedekah. Tapi, bagi si miskin, pada malam ke-7 itu, dia akan merasa ringan karena sudah disepakati bersama bahwa biayanya hanya 5.000 per porsi. Jadi insya Allah ini adalah win-win solution, solusi yang bisa menenangkan dan bisa memenangkan siapa saja. Yang miskin tidak akan terlalu berat, yang kaya pun juga sudah bisa melakukan kebaikan ganda, yaitu bisa bersedekah dan juga meringankan beban tetangga dan sahabat kita yang penghasilannya rendah. Bagaimana sahabat, pendapat Anda? Jika hal ini juga terjadi di daerah Anda, coba Anda ceritakan dalam komen. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal? Apa yang paling mereka butuhkan? Dan bagaimana sih sebenarnya sedekah itu teknisnya menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Kita akan bicarakan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.